Kali ini kita akan membedah sebuah analisis yang terus terang cukup provokatif ya. Ini tentang konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran. Perspektif ini diambil dari sebuah diskusi geopolitik baru-baru ini dan gambaran yang disajikan, wah cukup mengejutkan. Gimana nggak kaget? Coba, diskusi ini dibuka dengan klaim yang belak-belakan banget. Amerika sedang bunuh diri. Jadi ini bukan soal pamer kekuatan loh. Menurut mereka, ini adalah sebuah kesalahan fatal yang bisa membawa bencana besar. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat, kenapa sih langkah Amerika ini disebut blunder fatal? Terus, kita bandingkan para pemain utamanya. Setelah itu, kita bongkar strategi Iran yang katanya canggih banget. Lalu, kita lihat dampaknya ke ekonomi global, yang pastinya ngaruh ke kita semua. Dan terakhir, kita coba intip, seperti apa tatanan dunia baru yang katanya bakal muncul. Nah, pertanyaan pertamanya, kenapa para analis ini bisa seyakin itu bilang kalau Amerika bikin kesalahan sebesar ini? Apa dasarnya? Menurut analisis mereka, ini tuh bukan murni soal geopolitik. Katanya, ini lebih kayak pertaruhan politik berisiko tinggi. Tujuannya, buat pengalihan isu di dalam negeri. Jadi, bayangin aja, ini kayak main lempar dadu, tapi taruhannya nasib dunia. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Menurut sumber ini, akar masalahnya itu adalah adanya ketidakcocokan yang fundamental. Bagaikan dua petarung dari kelas yang sama sekali berbeda. Dan tabel ini nunjukin poin mereka dengan jelas banget. Di satu sisi ada Amerika, negara yang relatif muda, umurnya baru sekitar 250 tahun. Di sisi lain ada Israel dan Iran, dua peradaban kuno yang usianya ribuan tahun. Jadi ini bukan sekedar konflik antar negara, tapi benturan pola pikir. Satu negara adidaya muda melawan dua bangsa kuno yang super tangguh. Menurut analisis ini, mereka itu mikirnya dalam skala abad, bukan cuma buat 5 tahunan pemilu. Oke, pertanyaannya, gimana caranya Iran yang di atas kertas lebih lemah bisa mengakali negara adidaya? Nah, sumber ini nunjukin ada strategi canggih yang punya dua pilar utama. Pilar pertama, mereka bilang Iran ini jagonya perang asimetris. Maksudnya apa? Sederhananya, ini strategi di mana pihak yang lebih lemah pakai taktik yang nggak biasa buat nyerang titik lemah musuh. Kekuatan lawan justru dibalik jadi kelemahan. Contohnya gini, mereka pakai drone murah buat mancing lawan nembakin rudal pencegat yang harganya jutaan dolar. Boros kan? Atau mereka serang pusat ekonomi kayak bandara di Dubai atau Doha buat bikin kacau penerbangan global. Bahkan ada ancaman buat potong kabel fiber optik bawah laut di Selat Hormuz. Bayangin 47% transaksi keuangan global lewat situ. Tujuannya bukan buat menang perang konvensional, tapi bikin pusing, bikin kacau, dan yang paling penting bikin biayanya bengkak luar biasa buat lawan. Tapi ceritanya nggak berhenti di taktik gerilya modern aja. Analisis ini juga menyoroti lonjakan kemampuan militer konvensional Iran yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka diklaim punya rudal balistik antar benua baru yang kecepatannya 15 kali kecepatan suara. Dan bukan cuma cepat, rudal ini katanya punya lintasan yang nggak bisa diprediksi, jadi sistem pertahanan secanggih Iron Dome atau Patriot pun katanya nggak bakal bisa mencegatnya. Kalau ini benar, ini benar-benar mengubah peta permainan strategis secara total. Dan yang bikin makin luar biasa, semua pengembangan ini terjadi di tengah embargo 47 tahun, tanpa pinjaman dari IMF di luar sistem keuangan global. Ini nunjukin satu hal, tingkat ketahanan yang, wow, ekstrim banget. Oke, sekarang kita geser ke dampaknya. Karena ujung-ujungnya, konflik ini, menurut analisis tadi, bakal berimbas langsung ke kantong kita semua di seluruh dunia. Salah satu imbas terbesarnya, dominasi dolar Amerika Serikat makin tergerus. Dulu, pangsa dolar dalam transaksi global itu sampai 80% lebih. Sekarang, sudah di bawah 55%. Dan konflik ini katanya makin mempercepat tren penurunan itu. Dunia keuangan juga langsung bereaksi. Contohnya, Lloyd's of London, ini raksasa asuransi dunia, dilaporkan udah nggak mau lagi ngasih asuransi buat kapal-kapal yang lewat Selat Hormuz. Akibatnya, pelayaran lumpuh total. Kapal tanker nggak ada yang berani jalan tanpa asuransi. Ribuan pelaut terdampar dan jalur utama energi dunia macet. Nah, dari sini efek dominonya mulai terasa. Pertama, harga minyak diprediksi bakal meroket gila-gilaan. Sumber ini bahkan mengutip pakar perbankan yang bilang harganya bisa tembus $154 per barel. Kalau ini terjadi, negara-negara yang bergantung sama impor, wah bisa kena hiperinflasi. Contohnya rupiah kita, diproyeksikan bisa melemah sampai 21.000 per dolar.
Ini bukan lagi soal geopolitik di Timur Tengah, tapi udah jadi soal dapur kita sehari-hari. Jadi endgame-nya gimana? Apa ujung dari semua ini? Nah, para analis ini melukiskan sebuah skenario pergeseran besar-besaran dalam peta kekuatan global. Mereka melihat munculnya sebuah blok kekuatan baru, negara-negara BRICS makin melebarkan sayapnya. Terus ada aliansi strategis yang diidentifikasi antara Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Mereka ini, baik terang-terangan maupun diam-diam, bekerja sama buat menantang tatanan dunia yang dipimpin Amerika. Mereka punya kartu truf, yaitu kontrol atas sumber daya kunci. Misalnya, dominasi China di material tanah jarang, itu dianggap sebagai minyak baru di era sekarang. Sementara blok baru ini makin solid, di sisi lain, aliansi tradisional Amerika seperti Spanyol dan Inggris katanya justru mulai retak dan nggak bisa diandalin lagi. Mereka seolah-olah bisa mencium adanya pergeseran kekuatan global, jadi mereka mulai main aman dan mikirin kepentingannya sendiri-sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting. Saat kekuatan-kekuatan lama mulai goyah, dan aliansi-aliansi baru terbentuk, siapa kira-kira yang akan menulis aturan main untuk abad berikutnya? Analisis ini menyajikan sebuah dunia yang berada di persimpangan jalan, di mana satu kesalahan perhitungan strategis hari ini bisa menentukan keseimbangan kekuatan untuk generasi-generasi mendatang.